إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صفيه وخليله صلوات الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم القيامة وبعد ويا معشر المسلمين أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Saudara-saudaraku jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah taala di hari Jumat pekan terakhir daripada bulan Syawal ini. Allah taala masih menganugerahkan, mengkaruniakan kepada kita semua kesehatan jasmani dan rohani, nikmat iman dan Islam, sehingga kita semua bisa merespon menjawab panggilan Allah Subhanahu wa taala, datang ke salah satu rumahnya untuk sujud, memperhambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, jika diseru, jika dipanggil kepada kalian untuk menunaikan ibadah solat Jumat, fas'au, bersegeralah, ila zikrillahi, untuk mengingat Allah menunaikan solat itu, wazarul bai'a, tinggalkan, utruk, semua transaksi jual belimu, pekerjaanmu, zalikum, yang demikian itu, kata Allah, khairul lakum, lebih baik bagi kamu, in kuntum ta'lamun, jika kamu mengetahui keberkahan dan kebaikan yang ada pada solat Jumat tersebut. Teriring doa kita semua jamaah yang dimuliakan Allah, semoga semua amal bajik, amal soleh kita dari Jumat yang lalu sampai dengan bertemu dengan hari Jumat ini diterima Allah Subhanahu wa taala. Khilaf, kealfaan, dosa dan salah kita Allah maafkan dan Allah ampunkan, Allahumma amin. Selanjutnya mari sama-sama kita sampaikan siang Jumat berkah kali ini salat salam cinta kita, salat salam rindu kita, keharibaan teladan kita, junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarga beliau, kepada seluruh sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan kepada siapa saja dari umatnya yang senantiasa setia mengikuti jejak langkah risalah-risalah beliau. Semoga kelak kita semua diakui menjadi pengikut umatnya, bisa mendapatkan syafaat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelak di padang mahsyar. Allahumma amin. Khatib berwasiat pada khatib pribadi dan kepada saudara-saudaraku semua jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah taala, marilah kita tingkatkan keimanan, ketakwaan kita. Hadiya nujaddid imanana walau sa'ah. Itulah untaian kalimat-kalimat yang selalu dulu didengungkan sahabat satu dengan yang lainnya. Mari sahabatku, perbaharui charger keimanan kita walaupun sesaat. Di hari Jumat ini, di hari yang penuh dengan keberkahan ini, Sayyidul Ayyam, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semua, memudahkan semua urusan-urusan kita baik dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Pamaudhu khutbatina al-yaum, topik khutbah kita singkat pada Jumat siang berkah kali ini adalah mensegerakan 5 hal. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam hadisnya, al-ajalatu minasyaitan. Tergesa-gesa itu bagian dari perbuatan syaitan. Apapun kecuali 5, kata para ulama. Dicantumkan oleh Syekh Hatim Al-Asam dalam kitab Hilyatul Auliya, jilid ke-8 halaman 78, jilid yang ke-8 halaman 78. Nabi tadi mengatakan, Nabi kita Muhammad SAW, tergesa-gesa bagian dari perbuatan syaitan kecuali 5. Al-ajalatu minasyaitani illa fi khamsin. Tergesa-gesa itu bagian dari perbuatan syaitan kecuali dalam 5 hal. Yang pertama,
It'amut ta'am idza hadarat dhaifu. Menghidangkan makanan kalau datang tamu ke rumah kita. Segera kita jamu. Jamaah sekalian yang rahmat Allah Ta'ala, masyarakat Arab jahiliyah dulu, kalau kita baca sejarah kronologinya, ada satu amalan yang mereka selalu lakukan, yaitu al-qira, menjamu tamu. Makanan yang dihidangkan kepada tamu namanya al-qira. Dan itu sebelum Islam datang mereka melakukan itu. Ada seorang legendaris dari orang jahiliyah Arab ketika itu yang sangat dermawan. Setiap kali orang lewat depan rumahnya, dia panggil untuk singgah mampir di rumahnya dan dia berikan makanan hidangan. Namanya Hatim At-Tai. Kemudian Islam datang, Nabi kita Muhammad SAW diutus. Kebiasaan Arab jahiliyah itu kemudian dikukuhkan dalam Islam. Sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu." Siapa-siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tamunya. Tergesa-gesa bagian dari syaitan kecuali 5. Yang pertama, menjamu tamu bila dia datang ke rumah kita. Pastikan orang yang bertamu di rumah kita adalah orang-orang baik, orang-orang soleh. Jika kita nanti kita jamu, kita berikan dia hidangan, tenaga yang dihasilkan dari konsumsi makanan hidangan akan dibuatnya untuk taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah sekalian Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, yang tidak termasuk dari amalan setan tergesa-gesa adalah wa tajhizul mayyit idza mata. Melaksanakan fardu kifayah mayyit jika sudah mati. Jadi kalau sudah ada orang mati wafat, disegerakan, jangan ditunda. Misalnya dia wafat pagi, jangan dikebumikan esok pagi. Kalau dia orang soleh atau soleha mayitnya, maka dia akan menangis. Makanya dalam Islam tidak boleh kita menunda fardu kifayah daripada mayit. Apa fardu kifayahnya? Kita mandikan, ghusluhu wa takfinuhu, mengkafaninya, wa salatu lah, mensalatkannya, wa dafnuhu, dan menguburkannya. Jika ada mayit, jika ada orang mukmin yang beriman Allah panggil, maka kita sebagai keluarga besar ahli waris harus tahu ini, disegerakan. Yang terpenting bukan hadirnya ahli waris menengok wajah almarhum, tetapi yang lebih penting jamaah sekalian Jumat yang dimuliakan Allah, bagaimana ahli waris, anak, menantu, cucu dan seterusnya nanti ketika ditinggal oleh orang tuanya atau ibunya, maukah dia melakukan perintah Allah, solat dan mendoakan orang tua? Tak ada pentingnya dia menengok wajah orang tua jika nanti kemudian orang tuanya sudah didafan, dimasukkan ke liang lahat, anaknya juga tidak tobat, anaknya juga tidak mendoakan. Yang paling penting adalah anak yang soleh, keluarga yang soleh mendoakan. Kalau bisa dua-dua, dijamu, dikolaborasi, lebih baik. Dia bisa melihat wajahnya dan kemudian dia selalu mendoakan anaknya. Sebagaimana doa yang dicantumkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Satu daripada ciri keluarga yang soleh dan soleha, kalau keturunan cucu anak kita bisa mendoakan kita nanti ketika kita wafat. Itulah yang dinanti, itulah yang ditunggu mayit ketika berada di alam barzah atau alam kubur. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Ta'ala. Yang ketiga yang tidak termasuk tergesa-gesa daripada amalan setan adalah wa tazwijul bikri idza adrakat. Menikahkan anak wanita perempuan kita kalau sudah ada jodohnya. Jangan intizar, ditunda. Wa illa fasadun kabir, wa illa fasadun kabir. Kalau kita tunda menikahkan anak perempuan kita yang sudah ada jodohnya soleh, maka ada kerusakan nanti. Zaman sekarang fitnahnya luar biasa. Dengan kemajuan IT, informasi teknologi, kalaulah tidak ada iman, kalaulah tak ada pondasi agama, nauzubillah min zalik, maka menikahkan anak perempuan gadis jika sudah ada jodoh, segerakan, jangan ditunda-tunda. Karena apa? Di belakang nanti setan menggoda,
terjatuhlah yang nanti pergaulan bebas, zina dan seterusnya dan seterusnya. Karenanya Rasul mengatakan, ya, tergesa-gesa bagian dari setan kecuali tadi 5. Yang ketiga, menikahkan anak wanita bikr, wanita gadis. Bagi kita sebagai walinya, orang tuanya, abangnya, pamannya, bila ada gadis sudah dapat jodoh atau kita carikan jodoh yang terbaik, maka segera kita nikahkan. Dan yang keempat sebelum terakhir, jamaah Jumat Masjid Ittihad yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wa qada'ud daini idza wajab, melunasi tanggungan hutang. Melunasi tanggungan hutang kita kalau sudah tiba waktunya. Dalam hadis sahih riwayat disebutkan, Nabi enggak mau mensolati jenazah yang masih ada tanggungan hutang. Begitu ditanya ahli warisnya, terheran, lunasi dulu kalian tanggungan majid itu hutangnya. Begitu dahsyatnya hubungan kewajiban antar manusia ini, ya, hablum minan nas ini. Dia adalah hak adami yang tidak bisa dilunasi kecuali dengan melunasi hutang itu. Kalau tidak mampu, maka ahlu warisnya harus membayar hutang itu. Enggak mampu lagi kaum muslimin mengumpulkan. Disitulah kemudian ada salah satu 8 daripada yang berhak menerima zakat, orang yang berhutang. Tapi bukan orang kaya, orang yang susah dia. Dari 8 asnaf dalam surah At-Taubah ayat 60, di antara orang yang mempunyai hutang. Dahsyatnya hutang ini. Perlu khotib sedikit jabarkan hutang ini. Zaman sekarang, na'udzubillah min zalik, berlindung kita kepada Allah dari hutang. Makanya Nabi mengajarkan kita jamaah Masjid Ittihad yang rahmati Allah Ta'ala, setiap pagi Nabi kita Muhammad SAW berlindung dari lilitan hutang. Ada 8 yang beliau ajarkan kita berlindung kepada Allah. Allahumma inni a'udzubika minal ham, gundah gulanau, tidak tenang, wal hazan, sedih. Orang sudah gundah gulanau biasanya dia sedih, tak semangat hidup. Wa a'udzubika minal ajiz wal kasal, malas, tak berdaya, tak ada kreativitas, malas. Pengin dia sukses tapi malas, tak ada kreativitas, tak ada ulet dalam hidup. Yang kelima dan yang keenam, wa a'udzubika minal jubni wal bukh, pengecut, penakut mengatakan kebenaran. Wal bukh, kikir. Dan yang ketujuh, yang 8 ini penting sesuai dengan tadi, melunasi hutang. Nabi berlindung, wa a'udzubika min ghalabatid dain wa qahrir rijal. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari lilitan hutang dan tekanan seseorang. Orang kalau sudah bertumpuk-tumpuk hutangnya, maka dia akan diatur. Dalam skala kecil orang, nanti bisa masyarakat, bisa perusahaan, bisa negara. Dahsyatnya virus utang ini. Maka berlindung, jangan pernah kita untuk gaya hidup lifestyle kita hutang. Ada satu yang menginspirasi khotib, perlu khotib jabarkan, utarakan di mimbari. Ada seorang pemain bola, Simane itu yang dari Afrika. Gajinya itu miliaran dia. Pemain salah satu klub terkenal. Ayahnya meninggal karena sakit perut, tak ada rumah sakit yang dekat ketika dibawa di jalan. Ketika khotib membaca berita ini, sedikit menetes mata. Ketika ditanya, pecah-pecah sudah HP-nya semua itu. Ditanya, kenapa kau enggak ganti HP? Apa dia jawab? Selama HP saya masih saya bisa gunakan, saya akan gunakan. Padahal uangnya banyak. Kadang-kadang kita untuk hanya bergaya sampai hutang-hutang kita dalam hidup. Na'udzubillah min zalik. Nabi mengajarkan kita agar hidup ini jauh terhindar dari hutang. Orang yang hutang, kata Nabi, pikiran di malam hari, zulum fin nahar, hina di siang hari dia. Makanya tadi bahasa hadisnya Nabi mengatakan, wa'udzubika min golabatid dain. Hutang yang melilit, golabah. Kalau sudah hutang melilit kita, wa qahrir rijal, kata Nabi. Ini berentet ini. Virus ini berentet. Dia akan ditekan, dia akan diatur. Tidak ada kita izzah, tak ada marwah. Makanya Nabi SAW mengatakan, mengajarkan kita berlindung. Jangan hanya untuk gaya hidup sampai kita hutang-hutang. Bukan berarti haram hutang, boleh hutang. Bahkan dalam Al-Quran, ayat yang paling panjang jamaah Jum'ah yang dimaksud Allah Ta'ala, satu ayat, itu satu halaman tentang ayat utang piutang. Ya ayyuhallazina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuhu wal yaktub katibun bil adl, dan seterusnya. Satu halaman satu ayat. Dahsyatnya Al-Quran itu.
Kalau kita bisa menaksir antara income kita, cash flow kita, hutang tidak apa-apa. Tapi kalau kita jadikan gaya hidup hanya gaya tren saja, akan terlilit, jatuh kita di dalam halak, kebinasaan kita karena pekerjaan yang kita lakukan. Maka Nabi mengatakan kalau sudah jatuh tempo segera lunasi hutang itu. Dan yang terakhir jamaah sekalian, yang tidak termasuk tergesa-gesa bagi dan syaitan adalah wat-taubatu minadz-dzambi idza aznab, mensegerakan tobat kepada Allah Subhanahu wa taala manakala kita tergelincir ada kealfaan dan kesalahan. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullaha fastaghfaru lidzunubihim. Kalau ada tergelincir manusia, ada godaan, dia cepat-cepat istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Singkat materi khutbah Jumat yang khatib sampaikan, mudah-mudahan menjadi ilmu yang berkah bermanfaat buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa allazina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wastaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dzamb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hamdan wa syukran lillah wa salatan wa salaman ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'd. Ikhwatal iman, usikum wa iyaya bitaqwallahi fa inna taqwa madarus sa'adati wal falahi fid dunya wal akhirah. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Wa qala aidan inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Wardallahum an ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sadatina Abi Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali wa 'anis sahabati ajma'in wa 'anna ma'ahum bijudika wa karamika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna na'udzu bika minal hammi wal hazan wa na'udzu bika minal ajzi wal kasal wa na'udzu bika minal jubni wal bukhli wa na'udzu bika min ghalabati ad-dain wa qahrir rijal. Radina billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula. Allahumma ansur man nasaraddin, Allahumma ansur man nasaraddin wa khzul ya Allah man khadala al-islam wal muslimin wansurna wansur ikhwanana al-muslimin fi Filistin wa fi kulli makanin wa zamanin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum washkuruhu ala ni'amihi yazidkum wala dzikrullahi akbar. Aqimis salah.